Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di SMK Negeri 7 Kolaka, melakukan pendampingan individu ketiga. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur Afni. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di pendampingan individu 3 di sekolah kita ini, SMK Negeri 7 Kolaka. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Nur Afni? Alhamdulillah baik Pak, walaupun ini kondisi sekolah karena baru mulai aktif lagi setelah acara besar kemarin, yakni penyambutan HUT kemerdekaan kita. Namun ya, ada beberapa evaluasi di dalam sekolah tentang keaktifan guru. Kabarnya hari ini sehat ya? Iya, sehat. Baik Bu Nur Afni, kita ada 3 fokus pendampingan hari ini. Pendampingan yang pertama adalah refleksi umpan balik 360 derajat dari 3 responden yang pernah kita lakukan, baik dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat, dan kepada siswa. Dan juga tentu ada hal-hal barangkali yang pada saat kita refleksi diri sendiri, ada hal-hal yang kita sadari. Jadi bukan saja kita yang menilai, ada 3 orang, ada hal-hal barangkali yang perlu ditingkatkan, nanti itu akan kita jadikan refleksi di kegiatan kita. Kemudian fokus pendampingan yang kedua adalah kita akan berdiskusi tentang pembelajaran diferensiasi. Kemudian yang ketiga, kita akan berdiskusi tentang pembelajaran sosial emosional. Ini yang menjadi 3 fokus pendampingan kita pada siang hari ini. Saya juga ingin menanyakan kepada Ibu Nur Afni, dari kuesioner yang sudah diberikan itu, apakah sudah semuanya diinput di LMS-nya Ibu? Iya, saya sudah input masuk Pak, dan sebagai benang merah dari hasil kuesioner daripada teman, penilaian teman terhadap saya, yang saya titik beratkan di sini adalah berbagi. Iya, ketika ada pengetahuan yang telah saya dapatkan, seperti itu, sharing, dan itu telah saya lakukan kepada teman-teman, misalnya tentang penggunaan platform Merdeka Mengajar Pak. Iya, karena sekarang guru-guru harus aktif melakukan pelatihan mandiri di dalam PMM, dan itu saya sudah lakukan. Kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi ini sudah ada Pak, sebenarnya tereksplisit dalam pembelajaran, namun memang pada RPP itu belum tertulis di situ Pak, tentang adanya tentang sosial emosional, tetapi untuk pengelolaan emosional, sosial emosional daripada siswa dalam setiap pembelajaran itu, insya Allah kami sebagai guru sudah mengaplikasikan itu. Dan RPP yang saya buat ada juga Pak, khusus untuk di pembelajaran saya tentang diferensiasi, sudah saya buat. Kemudian dengan untuk ini Pak, pembelajaran sosial emosional itu saya lebihnya kepada pelayanan Pak, itu dalam bentuk konseling. Iya, jadi ada waktu jeda di waktu apel pagi Pak, apel pagi
itu saya laksanakan konseling tentang seperti ini yang saya buat, yakni penggunaan HP, ya, dampak penggunaan. Dari apa yang dipaparkan itu sudah tergambar sebenarnya dari pembelajaran yang selama 1 bulan ini ya didapatkan ya. Iya. Terima kasih atas kemajuan yang disampaikan, dan saya yakin walaupun Ibu mungkin tidak berada di Kolaka, berada di Sulawesi Selatan, tapi tetap mengikuti pembelajaran daring dengan baik ya. Iya. Jadi saya tidak perlu lagi tanyakan lebih jauh, tadi sudah menjawab sebenarnya yang apa yang saya mau tanyakan. Terima kasih, mudah-mudahan di kegiatan pembelajaran daring, kemudian pendampingan individu maupun lokakarya ini sudah berjalan 50%. Jadi pendampingan ketiga ini sudah berada 50%. Tinggal 3 kali lagi ke depan. Ditambah dengan loka 7 itu kan sudah tinggal hasil saja. Terima kasih, supaya mudah-mudahan tetap diikuti dengan baik, dengan seksama sehingga bisa lebih diimplementasikan lagi dari hasil kemudian itu. Karena kita suka tidak suka, kita adalah seorang guru dan kita sangat bersyukur berada di lingkungan guru penggerak ini. Orang yang mungkin tidak mengikuti tahapan ini mungkin masih bertanya-tanya apa itu kurikulum merdeka, apa padahal isi dalam kurikulum merdeka sebenarnya sudah ada di dalamnya ini yang kita jalani. Jadi kita bukan sekedar hanya lihat referensi di internet, tetapi sudah langsung prakteknya. Jadi tentu itu yang membedakan kita di antara guru lain yang mengikuti dengan yang tidak di guru penggerak itu. Baik Bu Nur Afni, saya masuk di fokus pendampingan yang pertama tentang refleksi hasil survei. Nah, saya ingin bertanya, kan Ibu jauh hari sebelumnya juga saya sudah lempar di grup untuk bisa membaca sekilas hasil kuesioner itu, melihat apa-apa saja yang masih perlu ditingkatkan dari ketiga responden. Kira-kira setelah Ibu pelajari kembali atau membaca sekilas kembali hasil responden tersebut dan Ibu refleksikan, kira-kira apa saja yang menurut kepala sekolah, rekan sejawat maupun murid yang perlu ditingkatkan dari hasil kompetensi guru penggerak tersebut? Di sini Pak, tentang kepemimpinan pembelajaran, nilai saya masih kurang di kuesioner kepala sekolah, yakni tentang peminatan siswa. Minat pemahamannya, siswa mendemonstrasikan pemahamannya sesuai minat. Namun alhamdulillah karena di LMS itu sudah masuk pembelajaran diferensiasi Pak, diferensiasi, sehingga ini sudah terintegrasikan dalam penyesuaian daripada minat siswa. Seperti tadi siswa saya tadi komunikasikan bahwa apakah mereka kan biasanya malu-malu Pak di depan kelas. Jadi saya berikan penyelesaian kepada mereka untuk membuat video presentasenya ya di kamarnya saja, ya, dan yang lihat itu adalah saya. Mungkin lewat seperti itu dia bisa berekspresi, tetapi kalau di depan umum mereka mungkin agak canggung, ya, sehingga bentuk minatnya itu, diferensiasinya itu adalah di situ Pak. Iya. Itu ya yang paling fokus untuk perlu ditingkatkan ya. Iya Pak. Tentang bagaimana mengakomodir lagi kebutuhan murid itu, terutama tentang minat belajar. Iya. Ya, minat belajar siswa itu. Baik. Kira-kira apa rencana Bu Nur Afni ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang harus Ibu Nur Afni miliki? Iya, kalau untuk mengasahnya itu Pak, ini Pak, saya kan di sekolah ini juga ditetapkan sebagai kampanye sekolah sehat, iya, dan saya terlibat lagi di situ. Kemudian mengenai program saya yang sudah berjalan Pak, LISA, ya, program LISA ini lebih saya efektifkan berjalannya, lebih efektifkan, dan mungkin sosialisasinya ke siswa lebih mendalam lagi supaya anak-anak betul-betul menghayati. Jadi
sudah membentuk karakternya daripada anak-anak. Iya, tentang Lisa. Kemudian lanjut lagi tentang kebiasaan makan yang sehat. Iya, kebiasaan makan yang sehat. Isi makanannya anak-anak dalam satu hari itu ada karbo, sayur, dan protein. Ya, protein. Ini proteinnya bisa tidak harus ayam, ya, atau ikan, tetapi bisa juga dari tempe. Tapi mereka mengurangi makanan yang cepat saji, Pak. Gitu. Seperti itu, Pak. Nah, untuk mencapai semua itu tentu kan butuh dukungan. Kira-kira siapa saja yang Ibu Nur Afni libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Ibu miliki? Bukan sudah lihat hasil responden itu masih ada yang mungkin belum mencapai sesuai dengan keinginan kita, supaya tentu ada grafik perkembangan. Kira-kira siapa saja yang mau dilibatkan untuk mencapai peningkatan tersebut? Kalau untuk ini Pak, tetap kolaborasi saya dengan teman-teman guru, ya, dan staf, ya, kemudian kepala sekolah sebagai leader, dan siswa Pak, ya, siswa maupun stakeholder yang berhubungan tentang kesehatan Pak. Jadi saya sudah berkoordinasi dengan teman untuk bersurat ke puskesmas, ya, untuk membantu kita memeriksa apakah prosedur yang kami lakukan tentang sekolah sehat ini sudah sesuai dengan standar kesehatan. Ya, seperti itu Pak. Baik, kita masuk di diskusi yang kedua, yaitu tentang pembelajaran sosial emosional. Saya ingin bertanya kepada Ibu Nur Afni, apakah Ibu sudah mempelajari secara seksama modul 2.2 ini? Iya Pak, untuk pembelajaran sosial emosional ini itu kan ada 5 kompetensi sosial emosional yang harus dimiliki oleh atau terimplementasikan atau terintegrasikan dalam pembelajaran di kelas kita, ya, ataupun di sekolah. Yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua adalah manajemen diri, kemudian yang ketiga adalah kesadaran sosial, yang keempat kompetensi berelasi, dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, dan ini harus dikuatkan dengan implementasi bagaimana seorang guru itu bisa pertama menjadi teladan, kemudian bagaimana guru bisa belajar, dan yang ketiga adalah bagaimana guru bisa berkolaborasi. Ya, seperti itu Pak. Baik, Bu Nur Afni, Ibu sudah mempelajari modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Ya. Nah, apakah Ibu sudah membuat suatu rencana pembelajaran, terutama perangkatnya untuk yang di dalamnya ada unsur PSE-nya, yang untuk nanti akan diterapkan di dalam kelasnya? Iya, saya sudah susun Pak, dan itu terkirim di tugas demonstrasi kontekstual. Iya, demonstrasi kontekstual. Yang saya buat sekarang itu sudah ada memahami kesadaran diri dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab atas dampak positif dan negatif bermain handphone atau sosial media. Ini Pak, sudah ada. Kemudian jika ini sudah saya sosialisasikan, saya mau lanjut lagi tentang pengelolaan emosi. Iya, pengelolaan emosi, karena anak-anak, ya, di sini multi culture, ya Pak, multicultural. Jadi kebiasaan-kebiasaannya mereka itu biasa saling bertabrakan. Mungkin menurut yang satu bahasanya sudah halus, ya, tetapi yang satunya lagi menganggap bahwa itu agak kasar, sehingga ada yang perlu kompetensi mengontrol dirinya, emosionalnya anak-anak, ya, biar tidak terjadi gap antara mereka. Ya, baik Bu Nur Afni,
itu sudah terjawab tentang apa perencanaan yang sudah Ibu buat ya. Nah, apa harapan Ibu Nur Apni setelah menerapkan pembelajaran sosial humanis di kelas yang Ibu Nur Apni ampuh? Ya, saya harapkan ya siswa saya menjadi lebih nyaman ya semuanya, aman terhadap teman-teman yang lainnya dari sikap-sikap kasar, dari pembulian. Iya, begitupun juga saya sebagai guru ketika mengajar, ya saya juga merasa bahagia karena siswa-siswa juga sudah tercukupi kebutuhannya. Iya, tercukupi kebutuhannya. Tidak ada kurang sedikit pun di dalam melaksanakan pembelajarannya. Mereka bahagia, nyaman dalam belajar bersama saya. Ya, gitu, Pak. Selanjutnya kita melangkah di fokus pendampingan yang ketiga, keterlaksanaan tahapan bahagia. Ya. Tentu Ibu masih ingat hasil lokakarya 2 kita, Iya, Pak, tentang bagaimana mencapai visi guru penggerak yang Ibu sudah buat, dan saya lihat alhamdulillah dari ungkapan Ibu pada saat kita pendampingan kedua juga bahwa visi guru penggerak yang Ibu buat itu ternyata sinkron dan relevan dengan visi sekolah kita, karena mengalami perubahan visi ini dan menyadur daripada apa yang kita sudah buat. Iya, Pak. Nah, apakah Ibu Nur Apni telah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Ibu Nur Apni? Iya, Pak. Pertama kan tentang Bagja itu B-nya siapa yang mempunyai pengalaman untuk mengaktifkan daripada visi yang saya buat ini. Misalnya tentang religius, Pak. Tentang religius itu saya minta tolong untuk guru-guru agama itu mengaktifkan pengontrolan sholat berjamaah. Iya, pengontrolan sholat berjamaah. Iya, kemudian kalau untuk baca doa di kelasnya itu untuk semuanya guru mapel atau guru yang mengajar di jam pertama. Iya, karena itu di situ berdoa. Kemudian tentang inovatifnya, Pak, itu pada guru guru IPAS ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial, dengan guru produktif, Pak. Ya, untuk bertanggung jawab tentang inovatif benda atau produk yang dihasilkan oleh siswa. Iya, tentang kebinekaan global ini dikerjakan oleh guru-guru PPKN ya, PPKN dengan berkolaborasi dengan guru bahasa, Pak. 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini, Pak. Ya. Apakah dari yang sudah disebutkan itu, dari kegiatan-kegiatan itu memang sudah terlaksana semuanya? Kalau untuk kegiatan pengaktifan daripada religiusnya ini sudah setiap hari, Pak ya, setiap hari. Begitupun juga dengan inovatifnya karena pembelajaran produktif. Namun untuk kebinekaan global ini baru nanti akan kami laksanakan 2 pekan sebelum berakhir semester ini. Ini terkait dengan kegiatan P5, Pak, profil penguatan pelajar Pancasila, Pak. Iya, P5-nya untuk kegiatan kebinekaan globalnya. Nanti sekitar bulan berapa itu? Bulan 12 ini yang berakhir, Pak ya. Jadi di akhir 2 pekan kedua bulan November. Pekan kedua bulan November untuk kegiatan kebinekaan globalnya. Ya, walaupun itu sudah terpancar kemarin, Pak, di kegiatan persiapan HUT kemerdekaan. Ya, namun untuk secara intinya daripada penilaiannya kebinekaan global ini ya pada bulan itu, Pak. Nah, tentu dalam menjalani
proses perubahan baik pada diri ibu sebagai guru penggerak maupun ketercapaian visi sekolah yang sudah ditetapkan oleh sekolah SMK Negeri 7 Polaka ini tentu akan mendapatkan beberapa tantangan. Kira-kira ibu bisa menyebutkan tantangan apa saja yang ibu hadapi dalam menerapkan tahapan Bagja dalam mencapai visi? Iya Pak, tantangannya adalah ketika misalnya kalau untuk pelaksanaan religiusnya Pak, macet mesin, ya macet mesin, maka kita butuh dana untuk memperbaiki. Nah, sementara terkadang kas daripada dana BOS itu mesinnya ya, itu saya potong, mesinnya itu maksudnya untuk mesin air Pak, mesin air iya, untuk mengambil air wudhu ya? Iya, untuk mengambil air wudhu, iya, karena biasa juga stok di tower habis, iya, stok di tower habis, ya, maka harus perbaikan mesin, ya, dan biasa terkendalanya dana, dan kita dana bosnya biasa belum cair ya. Untuk dana talangan juga ya, iya terbatas. Mengambil air wudhu ini ya, iya. Jadi mau salat terkendala. Iya, karena kan setiap hari Pak, setiap hari. Sumur bor ini? Iya, sumur bor, iya, sumur bor Pak di sana. Iya. Memang tidak sampai di sini PDAM-nya? Tidak Pak. Jadi PDAM-nya sebenarnya mencukupi airnya, cuman kalau macet mesin ya itu, dan stok di tower, alhamdulillah towernya memang banyak, namun terkadang biasa Pak, cuma satu kali kita kasih jalan, kan di sini juga belum ada pagar, jadi biasa penduduk juga masuk Pak, pakai airnya kita, iya, seperti itu. Iya, jadi pas siswa mau pakai. Nah, baik, itu tentu hal teknis yang lain ya. Mudah-mudahan yang lain untuk tahapan bagiannya terhadap visi sekolah ibu maupun yang ibu sudah tetapkan itu bisa teratasi dengan baik. Apa yang perlu kira-kira Ibu Apni perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan bagja ini untuk perubahan diri Ibu Nur Apni sehingga mencapai visi yang telah dirumuskan? Pertama ini adalah inovatifnya Pak, inovatifnya. Kenapa? Karena kalau SMK itu Pak peralatan, iya. Walaupun secerdas apapun guru, iya, sudah diberikan pelatihan tentang kompetensi yang update daripada abad 21, iya. Kalau peralatan yang kami gunakan itu masih standar yang kemarin, maka dia tidak bisa dipakai Pak. Sehingga untuk mencapai inovatifnya anak-anak ini, ya, kami agak susah karena ini harus satu orang satu. Baik, Bu Apni, saya ingin bertanya karena kita sudah di akhir kegiatan individu ini, apa hal yang menarik yang Ibu Apni dapatkan setelah proses pendampingan hari ini yang membuat hal tersebut menarik menurut Ibu Apni? Iya Pak, tentang yang menarik itu adalah bagaimana baiknya daripada proses pembelajaran sosial emosional di kelas. Ya, ini solusi-solusi yang bagus untuk saya, ya, dengan teknik pengaplikasian daripada stop dengan iMessage, ya, iMessage dalam pembelajaran sosial emosional. Ya, dengan itu tadi Pak, bahwa proses umpan balik, ya, daripada teman-teman maupun daripada siswa itu selalu menjadi catatan buat saya setiap melakukan proses pembelajaran ataupun pembinaan di sekolah dan di kelas. Oke, Pak. Ya, sebelum saya tutup untuk berakhir di kegiatan kita ini,
saya hanya titip pesan seperti di WA grup kita akan menghadapi Loka 3 besok ya Pak ya. Besok. Jadi mohon dipersiapkan lebih baik lagi. Saya memang di petunjuk itu bahwa sebenarnya dalam pendampingan ini sudah ada satu orang saya tunjuk untuk menjadi mewakili melakukan simulasi nanti di Loka 3 yang RPP-nya memuat unsur diferensiasi pembelajaran itu, kemudian juga memuat pembelajaran sosial emosional minimal 2. Jadi minimal 2 itu artinya kalau kurang dari 2 berarti tidak memenuhi. Harus ya, minimal, ya, minimal. Kan ya, ada 5 kompetensi. 5 kompetensi. Tinggal memilih saja. Mau misalnya 3 boleh, kan minimal 2. Tapi kalau dianggap bahwa saya hanya ingin tampilkan 2 saja, maka 2 saja. Tetapi misalnya mau anggap bahwa saya memang membutuhkan 3, silakan dibuat. Saya tidak menunjuk dengan harapan bahwa kita semua berbuat, karena ini kan menjadi tugas pokok kita sebenarnya. Arah kurikulum merdeka itu adalah bagaimana kita keberpihakan kepada murid di dalam kelas, dan keberpihakan dalam murid itu bisa tergambar kalau RPP kita di dalamnya sudah ada pembelajaran diferensiasi. Karena kita ketahui bahwa ciri-ciri pembelajaran diferensiasi itu adalah pertama, kelas kita itu kelihatan kondusif di dalam. Anak-anak bisa tenang belajar di dalam kelas, bisa tenang, bisa nyaman, bisa tertarik untuk selalu berada di dalam kelas kalau kondisi di dalam kelas kita itu menyenangkan bagi anak, baik dari penunjang eksternalnya, misalnya katakanlah ya ada hiasan-hiasan dalam, kemudian juga ruangannya indah. Itu kan salah satu ciri pembelajaran diferensiasi. Itu cirinya. Kalau dia tidak di dalam saja masuk kayak seperti gudang, tentu anak-anak selalu berpikiran mau keluar duduk. Ya mungkin di bawah pohon ini dia lebih senang ketimbang masuk dalam, karena kenapa? Suasananya mungkin di sini sejuk. Kenapa di kelas bisa sejuk? Kalau misalnya dia pasti bersih. Nah, jadi itu pentingnya memang di dalam kelas ada pembagian rutin. Di dalam kelas itu pembagian jadwal kebersihan itu terjadi. Kemudian bagaimana kalau misalnya juga hordennya sudah berdebu, sudah ada beberapa 1 bulan, mungkin bisa di hari-hari menjelang libur besoknya dicabut baru supaya anak bisa betah. Kemudian tambahlah gambar-gambar yang bertujuan, gambar-gambar itu mengedukasi sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu. Walaupun bukan kita wali kelasnya, tapi ibu sebagai misalnya di teknik sipil, dalamnya mungkin ya bangun-bangun gambar, misalnya ada ide gambar baru lagi tentang sebuah jembatan atau rumah atau monumen, kita pasang begini anunya, lingkaran anunya, kan itu bisa gambar-gambar itu mengedukasi. Tidak mutlak selalu bahwa sejak SD anak-anak hanya melihat gambar pahlawan nasional, tetapi kita menyesuaikan dengan minta tolonglah kerjasama dengan perwaliannya, bisa tidak saya sisipkan di ruangan kelas ini gambar ide saya dari gambar-gambar yang menyangkut dengan mata pelajaran kita ampuh, sehingga anak-anak masuk dalam melihat dia mungkin bisa saja dia berimajinasi ya kalau gambar ini, tapi mungkin dari gambar ini menurut saya ada sedikit barangkali mau perbaikan, itu kan akan mengasah otaknya dia berpikir. Itu tujuan-tujuannya, sehingga ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi seperti itu di ruangan kita memang menantang anak-anak untuk bisa lebih betah, kemudian sejuk kondisi itu. Kemudian bagaimana pembelajaran diferensiasi itu bisa mewakili kebutuhan apa yang diinginkan sebenarnya. Bukan berarti bahwa kita harus lain saja, tetapi bisa mewakili semuanya apa yang sebenarnya keinginannya. Termasuk bagaimana gaya belajar anak. Nggak apa-apa kita bertanya, anak-anak, apakah metode yang saya lakukan selama ini apakah menyenangkan atau membosankan? Refleksi Pak, refleksi. Iya, bertanya saja. Itu kan mungkin Bu, kita bosan ini kalau di dalam kelas ini tentang materi pembelajaran. Di mana bagusnya kita mempelajari, misalnya ada mata pelajaran, mungkin bisa saja kita ajak karya wisata kan sekali-sekali dengan meminta izin kepada kepala sekolah bahwa anak maunya begini, melihat misalnya katakanlah contoh misalnya waktu itu dipasang di sana tower di segitiga Koyo ke sana, itu kan mereka buat cakar ayam dulu di bawah. Mungkin pada saat itu
kita ayo pergi berkunjung di sana. Di sana ada yang lagi membuat itu supaya bagaimana tiang yang bertinggi itu kalau kena angin apa tidak mudah goyah. Itu kan sebenarnya karya wisata yang mengedukasi. Wahna, terima kasih hari ini sudah bersama saya untuk bertemu melakukan pendampingan individu dan alhamdulillah berjalan dengan sukses. Terima kasih Wahna. Mungkin tadi ada kegiatan di dalam, saya lihat kayaknya apa kan itu apa. Lebih kalau begitu saya bergeser dulu mau WA, tapi ternyata kita respect keluar. Dan saya orang yang tipenya sebenarnya saya lebih suka begini, enjoy. Tidak terpaku di dalam kelas, suasananya juga bagus. Terima kasih Dek sudah membantu.